Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan sumber dari ruang lingkup sains dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fajriah Azra, SPD MSI. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya Najwa Yahya dengan NIM 22029030. Saya Intan Kirato Maulida dengan NIM 22029076. Saya Purna Sabrinawati dengan NIM 22029077. dan saya sendiri Latifah Alinusia dengan NIM 22029078. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, ruang lingkup sains dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu sains sebagai pengetahuan ilmiah, yang kedua yaitu sains sebagai aktivitas ilmiah, dan yang ketiga yaitu sains sebagai disiplin ilmu. Mari kita pelajari masing-masing dari materi ini yang akan kami sampaikan pada video berikut ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi kelompok kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sains. Yang pertama yaitu sains sebagai pengetahuan ilmiah. Secara konseptual, pengetahuan merupakan hasil akhir dari proses penyimpulan yang masuk akal dari berbagai informasi dan pengalaman, sebagai keputusan pikiran dan mempengaruhi sikap perilaku, di mana proses dan bahan-bahannya bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diuji ulang. Sedangkan secara epistemologis, yaitu proses terbentuknya pengetahuan, karena manusia mempunyai pengetahuan a priori yang dengannya pengetahuan apapun lalu dideduksikan. Menurut Descartes, pengetahuan a priori itu merupakan ide bawaan atau innate ideas, sedangkan menurut Spinoza menyebutnya sebagai substansi ilahiyah. Sedangkan menurut Leibniz menyebutnya sebagai monad, yang merupakan principles of nature and the grace found at reason. Dan menurut Kristianov menyebut prinsip-prinsip dasar rasio itu sebagai bawaan untuk pikiran manusia. Beberapa pemikiran demikian dalam kajian filsafat disebut dengan aliran rasionalisme, yaitu aliran pemikiran yang menekankan pentingnya aturan akal, idea, substansi, form dalam proses terbentuknya pengetahuan. Selanjutnya, menurut Kant terjadi dalam 3 tingkatan pengetahuan manusia, yang mana tingkat pertama atau terendah adalah penerapan indrawi atau sinas wah mon, lalu tingkat akal budi atau verstand, dan tingkat tertingginya yaitu tingkat rasio atau intelek. Baiklah, yang pertama tingkat penerapan indrawi. Pengetahuan tingkat indrawi ini bisa dikatakan sebagai pengetahuan pengalaman atau tingkat dasar yang mungkin bisa terjadi pada seluruh manusia pada umumnya, selama sensibilitas dan rasionya hidup. Pada tingkat ini, kaya atau misalnya pengetahuan manusia sangat tergantung dengan kuat atau lemahnya ruang dan waktu a priori manusia dalam mengkonstruksikan setiap pengalaman yang alaminya. Maka experience atau pengalaman selamanya hanyalah berupa pengalaman yang tidak akan berubah menjadi guru, apalagi the best of teacher, jika tidak dikonstruksi oleh ruang dan waktu a priori manusia tersebut. Selanjutnya, tingkat akal budi atau verstand. Pengetahuan pengalaman yang terkonstruksi oleh ruang dan waktu a priori itu ada kalanya berhenti cukup menjadi pengetahuan pengalaman, namun bisa jadi dikonstruksi lagi oleh a priori yang dinamaikan dengan kategori, yakni ide-ide bawaan yang mempunyai fungsi epistemologis dalam diri manusia, sehingga bisa menjadi naik tingkat menjadi pengetahuan akal budi. Dengan demikian, Kant tampak juga menjelaskan sahnya ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan tingkat akal budi ini di sini bisa disebut dengan pengetahuan ilmiah atau sains. Selanjutnya, tingkat intelek atau vernam. Menurut Kant, yang dimaksud dengan intelek adalah kemampuan asasi yang mencipta pengertian-pengertian murni dan mutlak, karena rasio memasukkan pengetahuan khusus ke dalam pengetahuan yang bersifat umum. Pengetahuan tingkat ketiga ini bisa disebut dengan pengetahuan metafisik atau pengetahuan teologis atau pengetahuan metafisis teologis. Pengetahuan ini tercipta setelah melalui 2 pengetahuan sebelumnya, sehingga bukan hanya berposisi di tingkat atas atau tertinggi, tapi tidak terbangun kecuali menggunakan bahan-bahan dari pengetahuan sebelumnya.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan ruang lingkup sains yang kedua, yaitu sains sebagai aktivitas ilmiah. Seperti yang kita tahu, mencari ilmu atau mempelajari sesuatu bukanlah aktivitas menunggu yang secara pasif sampai suatu pengetahuan itu datang sendiri, tetapi harus dengan usaha yang secara aktif menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Dengan begitu, sebagai aktivitas ilmiah, sains dapat berwujud sebagai penelaahan atau studi, penyelidikan atau inquiry, usaha menemukan atau attempt of find, atau pencarian search, yang pada hakikatnya pencarian dilakukan berulang kali yang dinamakan research atau penelitian. Berdasarkan beberapa macam aktivitas sains yang telah saya sebutkan tadi, maka saintis adalah sebutan untuk orang yang pada dirinya terkumpul karakter student dan researcher sekaligus. Jika dibuat tahapan, maka tahapannya yaitu adalah pertama-tama student, lalu researcher, kemudian saintis, yang mana student itu bukan sekedar orang yang belajar, tetapi student adalah pembelajar sejati yang terbiasa membaca, tumbuh daya baca, mengembangkan diri dengan bacaan, dan bergerak maju, serta mempersiapkan diri menjadi peneliti atau researcher. Selanjutnya, researcher. Researcher juga bukanlah hanya orang yang bisa dan terampil meneliti, tetapi ia juga sebagai pembelajar yang tidak kenal lelah dengan hasil-hasil penelitiannya yang bermanfaat. Ia juga terus bergerak mengokohkan dirinya sebagai saintis. Maka, ilmuwan adalah pembelajar dan peneliti sejati yang mengungkapkan misteri alam dan sosial untuk kemanfaatan seluas-luasnya bagi manusia dan kemanusiaan, bagi kehidupan dan survivabilitas dunia. Kemudian peneliti. Peneliti itu bukan julukan pragmatis yang sekedar disandangkan pada orang yang sedang dan telah melakukan aktivitas meneliti, tetapi sebenarnya itu soal karakter, soal jiwa, soal kebiasaan, dan bahkan gaya hidup seseorang. Bisa dengan mantap memiliki karakter seperti itu jika ia juga seorang pembelajar sejati. Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian itu adalah aktivitas manusiawi, dalam arti menggunakan cara-cara dan langkah-langkah yang manusiawi, menggunakan penjelasan dan bahasa yang masuk akal. Sudah tentu berbeda dengan masyarakat awam, yang umumnya masih melakukan perbuatan dengan pertimbangan yang dangkal, atau hanya ikut-ikutan dan ikut kebanyakan orang. Dan juga bukan seperti paranormal, yang perbuatannya tidak masuk akal. Bahkan, bukan juga seperti para agamawan yang umumnya dikuasai nalar miracle dan kekuatan doa. Selanjutnya yang terakhir adalah sains sebagai disiplin ilmu. Dalam pengertian umumnya, sains adalah representasi realitas oleh ilmuwan dengan menggunakan metodologi dan ukuran validitas yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagaimana sih proses representasi atau menghadirkan kembali realitas itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kita pahami dulu beberapa istilah yang sering dimengerti, yaitu yang pertama ada realitas. Realitas yaitu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Dapat dimengerti bahwa realitas sebenarnya kenyataan yang tidak hanya merupakan objek indrawi, tetapi bisa jadi juga objek rasio, objek perasaan, objek spiritual, dan lain-lainnya. Begitulah sebenarnya apa yang bisa ditangkap manusia tentang realitas. Ini tak lain adalah gejala-gejalanya saja. Pada awalnya, yang menarik ilmuwan untuk menangkapnya adalah gejala alamiah, atau dalam filsafat biasa disebut fenomenal natural. Dengan metode ilmiah yang dipakai, mereka sangat yakin terhadap adanya hukum-hukum tetap yang terjadi pada perilaku alam ini. Dari sini, ada dikenal istilah hukum alam, yang tak lain adalah temuan ilmuwan setelah mempelajari gejala-gejala alam tersebut. Misalnya hukum gravitasi, temuan Newton. Yang kedua, ada fakta. Fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia yang diyakini oleh orang banyak sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka telah mengalami kenyataan-kenyataan dari dekat maupun karena mereka dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya.
Dalam istilah keilmuan, fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Dan yang terakhir, ada data. Data yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat yang pada dasarnya adalah sebagian dari fenomena, yang mana ilmuwan peneliti tertarik untuk menangkapnya. Data bisa juga didefinisi sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan itu adalah data relevan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang subbab terakhir dalam materi sumber dan ruang lingkup sains, yaitu cabang ilmu dalam sains. Cabang ilmu dalam sains yang pertama adalah ilmu matematika. Ilmu matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang segala bentuk, baik itu dalam bentuk nyata maupun dalam bentuk abstrak. Ilmu matematika sendiri berbeda dengan ilmu lainnya, karena matematika berhubungan dengan logika, bukan dengan hukum yang melandasi alam. Namun, karena dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah ilmiah, maka matematika biasanya dianggap sebagai ilmu itu sendiri. Aritmatika adalah pusat dari matematika. Ini melibatkan penggunaan angka untuk perhitungan. Penggunaan matematika telah banyak membantu para ilmuwan, misalnya menghitung kecepatan benda pada saat tertentu, dan seperti kalkulus yang dapat membantu para ilmuwan untuk menentukan hukum gerak Newton dan teori elektromagnetisme. Cabang ilmu dalam sains yang selanjutnya adalah ilmu fisika. Ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan sifat materi dan energi pada rentang dan ukuran yang luas. Dalam fisika ini sendiri, para ilmuwan mempelajari tentang tentang hubungan antara materi, energi, gaya, dan juga waktu untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini dapat membentuk sifat fisik dari alam semesta ini. Adapun cabang dari ilmu fisika terdapat dua. Yang pertama adalah mekanika dan yang selanjutnya adalah termodinamika. Mekanika adalah ilmu yang mengatur perilaku objek di dunia makroskopis. Sedangkan termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas dan efek panas untuk diubah menjadi energi lainnya. Ilmuwan juga mempelajari tentang ilmu di alam semesta lain, seperti bintang dan juga planet. Sedangkan astronom adalah ilmu yang mempelajari tentang langit secara umum. Dan astrofisika adalah cabang ilmu dari astronomi yang mempelajari tentang sifat fisika dan kimiawi, bintang, dan juga benda-benda lainnya. Selanjutnya ada ilmu bumi. Ilmu bumi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan juga komposisi dari planet kita ini, serta mempelajari tentang proses pembentukannya. Selanjutnya ada geologi yang berfokus pada struktur bumi dan ada geografi yang berfokus pada permukaan bumi, terutama perubahan yang disebabkan oleh manusia. Selanjutnya ada ahli geomorfologi. Ahli geomorfologi mempelajari tentang bentang alam di bumi pada saat ini, dan ahli mineralogi yang mempelajari tentang mineral yang ada pada kerak bumi dan cara pembuatannya. Selanjutnya ada ilmu alam. Ilmu alam ini mencakup tentang seluruh bidang studi yang mempelajari tentang makhluk hidup. Salah satunya ada biologi. Biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, perkembangan, struktur, fungsi, evolusi, dan juga distribusi makhluk hidup. Biologi ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada botani. Botani ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang kedua ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Dan yang ketiga ada mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang organisme mikroskopis. Selain itu, para ilmuwan juga mempelajari
tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi. Bidang studi yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup ini dikenal dengan ekologi. Berikutnya ada ilmu sosial. Ilmu sosial ini mengeksplorasi manusia dulu dan sekarang, dan juga cara manusia tersebut berperilaku. Adapun sosiologi, yaitu menyelidiki cara manusia terstruktur dan fungsinya, serta psikologi yang mempelajari tentang sifat dan perilaku seorang individu. Psikologi sosial ini mengacu pada kedua bidang ini. Psikologi sosial ini mempelajari tentang bagaimana cara seseorang individu mempengaruhi sikap dan perilaku orang yang lain. Dan cabang ilmu dalam sains yang terakhir adalah ilmu teknologi. Dalam teknologi, pengetahuan ilmiah diletakkan pada tujuan praktis. Pengetahuan ini terutama berasal dari matematika dan ilmu fisika yang digunakan untuk merancang mesin, bahan, dan proses industri lainnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf, karena yang sempurna itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.